Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah kembali mengumpulkan kita di majelis kita ini, bersama-sama kita menambah pundi-pundi kebaikan kita, dan selalu kita berharap agar kemudian Allah menjadikan majelis kita ini sebagai amal soleh untuk kita semua, memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat insyaallah. Bahasan kita pada malam ini kita khususkan secara khusus terkait dengan seperti apa yang harus kita hadirkan di dalam diri kita ini di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jauh masuk ke dalam bahasan yang ingin kita bahas, saya mau memberikan sebuah gambaran sebagai pengantar fenomena yang bisa kita katakan setiap tahun terjadi di bulan suci Ramadan. Fenomena tahunan yang setiap tahun kita bisa dengan gampang menemukannya, atau bahkan bisa jadi kita yang juga menjadi orang yang terlibat di dalam fenomena tersebut. Suara saya jelas ini sebenarnya? Iya. Di mana di bulan suci Ramadan itu kita dapati kebanyakan dari kaum muslimin itu memiliki perhatian dan semangat ibadah di dalam Ramadan itu berbeda-beda. Misal kita memberikan gambaran 10 hari atau 10 malam pertama di bulan Ramadan, kita saksikan dan kita rasakan semangat dan antusias dari kaum muslimin untuk melaksanakan dan menghidupkan waktunya dengan ibadah di bulan Ramadan ini tinggi sekali. 10 malam pertama, 10 malam pertama adalah waktu di mana kebanyakan rata-rata kaum muslimin itu semangat melakukan amal saleh di dalamnya. Mari coba kita buktikan. Di awal Ramadan itu masjid-masjid terisi penuh, baik pelaksanaan salat 5 waktunya, demikian juga tidak ketinggalan salat tarawihnya. Andai misalnya malam ini sudah diumumkan 1 Ramadan, besok kita mulai 1 puasa, maka pelaksanaan salat tarawih di malam ini habis salat Isya itu subhanallah ya, ramai betul sampai ke belakang safnya. Bahkan sering kita lihat kaum muslimin supaya tidak ketinggalan mendapatkan saf di masjid, sudah ada memang sejadahnya, tidak ada orangnya. Iya, istilahnya nacok memang di tempatnya. Nakap nih. Begitu kira-kira dengan orang. Iya, nakap nih. Apalagi kalau kita sibuk di luar, banyak orderan kayak nakap memang di dalam saf. Ya, sibuk dengan pengantaran, nakap memang di safnya. Iya. Bukan hanya dia, saudaranya, anaknya, anak pertamanya, satu baris itu hampir keluarganya nakap memang. Kenapa bisa terjadi fenomena begitu? Karena mereka tahu bahwa banyak orang yang akan datang. Kalau tidak di pasar memang, tidak di kampung memang tempatnya, bisa-bisa kita berada di belakang sekali, ribut di belakang dengan anak-anak, atau bahkan tidak dapat saf di masjid karena penuhnya itu masjid. Ya, rata-rata masjid begitu. Yang tidak pernah
datang ke masjid kecuali sholat Jumat, datang di pelaksanaan sholat 5 waktu, bahkan sholat tarawih yang sunnah, tidak sama kewajiban sholat 5 waktu, datang semua. Kadang malah tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, datang untuk sholat tarawih. Coba, saking semangatnya itu untuk melaksanakan sholat di masjid. Subuh, ya, kalau kita keluar dari rumah, kita ini jamaah yang biasa tetap di masjid. Keluar dari rumah pergi ke masjid, itu sepi jalanan. Tapi kalau bulan Ramadan, biar anak kecil keluar semua ke masjid. Ya, saking semangatnya, anak-anak pun datang ke masjid sholat. Ya, sampai pernah terjadi itu di Masjidul Aisyah. Ya, 10 menit kira-kira waktu antara azan dengan iqamah sholat subuh. Anak-anak kecil di luar, anak seumuran SD, dia lihat baik, belum iqamah, masih bisa 2 match sambil dia bermain dengan handphonenya. Mungkin Mobile Legend kah atau Fire FF gitu ya. Masih bisa 2 match beda. Keluar semua, padahal kalau di luar Ramadan, Masya Allah, ya, tidak nampak itu anak-anak muda datang ke masjid, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Itu di jamaah-jamaah tetapnya seperti itu. Bagaimana dengan puasanya? Di awal Ramadan itu puasa, subhanallah, semangat sekali untuk dikerjakan. Dia kemudian perut itu sudah mulai mengeluarkan suara-suara aneh, bahasa Bugis Makassar istilahnya. Tapi karena semangat puasa tetap dilanjutkan sampai masuk waktu maghrib. Bahkan kadang-kadang yang tidak sahur kelewatan waktunya, nanti azan baru dia bangun, itu kan bukan waktu sahur lagi. Azan baru dia bangun, mau dia apa? Bismillah dia jalani puasanya sampai akhir, sampai masuk maghrib, saking semangatnya di puasa. Baca Quran di awal Ramadan. Tadi ini di malam pertama ini habis, jangan sebelum tarawih, jangan setelah tarawih. Sebelum tarawih dia mengaji memang. Dia kasih memang setelah mendengarkan ya keputusan pemerintah sebelum masuk azan isya. Dia sudah dapat keputusan, malam ini sudah malam 1 Ramadan, sudah sholat isya, nagas memang ibu ngajinya mulai dari juz 1. Habis sholat tarawih, dia tidak langsung pulang ke rumahnya, tambah lagi lumayan 2-3 lembar. Syukur-syukur kalau dapat setengah juz, 1 juz. Setelah itu dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah sebelum tidur lagi, masih lagi dia sempatkan untuk mengaji. Bangun tidur sebentar, sebelum sahur. Di rumah belum siap makanannya, tambah lagi mengajinya lumayan 2-3 lembar. Ba'da sahur belum azan subuh, mengaji lagi. Ba'da subuh, mengaji lagi. Sebentar ada waktu di duha atau siang, pelaksanaan salat zuhur, salat asar, mengaji lagi. Sampai kadang-kadang kita ceramah taklim, mengaji juga di bawah. Ya, saking semangatnya, salah tempat mengajinya. Ya. Semangat, bahkan 1 hari 1 malam dia bisa mengaji 1 juz. Sedikit itu kalau begitu modelnya tadi. Dia bisa sampai 3 juz, 5 juz. Ada yang bahkan dia target 1 hari dia bisa selesaikan 10 juz. Sehingga dalam 3 hari dia khatam. 3 hari dia khatam. Ya. Kalau dia 5 juz, ya, dia kuatkan mengajinya. Semangat sekali awal Ramadan itu. Masuk 10 malam kedua, pertengahan Ramadan, pemandangannya sudah mulai berbeda. Yang tadi soft di masjid itu penuh padat sampai di belakang, ini sudah mulai mengalami kemajuan. Softnya maju ke depan, pertanda jamaahnya sudah mulai berkurang. Iya, betul atau betul ini? Sudah mulai berkurang. Sudah mulai hilang jamaahnya. Ya, yang tadinya bisa sampai 4 sejadah, dia kapling memang soft, tinggal 2. Sedikit sejadah yang muncul di masjid, atau bahkan sudah mulai berkurang, hilang. Puasa yang di awal Ramadan itu selalu warung-warung makan itu mendengarkan himbauan pemerintah. Pagi hari tidak boleh buka kecuali di waktu yang sudah diatur.
Ya, menjelang sore, menjelang asar sampai malam baru boleh. Ini di pertengahan Ramadan. Ya, aturannya di awal itu dijalankan. Bahkan kadang itu rukonya dicoba tak tutup pintu masuknya. Tapi ketika sudah pertengahan Ramadan, sudah mulai spanduk yang terpasang, yang kelihatan betisnya dari luar. Artinya tidak lagi main tutup-tutupan di sini. Kelihatan, mau dibilang juga perempuan di dalam akan cowok. Nah, sangi betis pakol, ya laki-laki. Mau dibilang juga non muslim, tetangga. Ya, artinya ditahu orang jadi dalam. Ini penyakit ini. Ya, ada itu di kota namanya contoh pakai baju misalnya bisa. Kelihatan kaki dari luar. Banyak parkiran motor di luar. Ini ciri-ciri. Kita bisa saksikan. Saya sudah berapa tahun itu selalu mengobservasi jalan di sini. Ya, orang siang-siang Ramadan parkir aja di depan, warung contoh di dalam. Subhanallah. Ya. Sudah mulai capek berpuasa, apalagi kalau lewat sahurnya. Kenapa kita tidak puasa tadi? Tidak sahur kan? Ya. Yang tadinya di awal Ramadan tidak sahur, bisa berpuasa, tapi ini tidak sahur, sudah menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Nah, itu alasan saja, alibi saja seperti itu. Yang mengaji tadi sampai 5 juz, yang mengaji tadi sampai berjuz-juz, subhanallah. Ya, apalagi kalau di 10 malam pertama dia sudah khatam. Ini penyakitnya orang kalau sudah khatam ini. Sudah mulai terjadi pengurangan semangat. Sudah khatam. Ya, apalagi kalau tahu temannya baru di juz 13. Nah, ini sudah malam 15. Artinya dia belum khatam-khatam. Pacek. Saya sudah 2 kali di 10 malam pertama khatam. Itu biasanya pertengahan sudah mulai berkurang. Hilang semangatnya. Sudah mulai dodong. Masuk 10 malam terakhir di masjid itu sisa jamaah tetap. Itu yang biasa meramaikan masjid di luar Ramadan, itu yang tinggal di akhir-akhir Ramadan. Kita yang ceramah takbir itu tadi orang-orangnya. Apalagi kalau 3 ya minus 3 hari, semakin itu tadi orangnya di dalam. Berpuasa tidak ada sama sekali. Capek puasanya. Salat tarawih, ibu-ibunya sibuk untuk persiapan bikin kue lebaran. Mulai dari siang hari mencari kue bahan kue. Belum lagi antri-antrinya di pasar-pasar sudah mulai ramai, antrian panjang, kemacetan luar biasa. Tidak akan sempat lagi datang untuk sholat tarawih di masjid, capek malamnya. Bayangkan menimbang-nimbang gula, tepung terigu, ya mentega itu pekerjaan panjang itu. Kita ini laki-laki biasa hanya bilang tidak bikin lagi itu yang selai nanas ke tengahnya. Mau betul itu merasa, dibikinkan lagi karena ada isyarat dari bapaknya. Dia dibikinkan lagi kue tomat, dibikinkan lagi ini dan itu. Enak tuh itu ada itu kacang lampose itu yang enak bawang putihnya itu digoreng, dibikinkan lagi. Ya, subhanallah. Panjang perjalanannya ini untuk bikin kue ini sampai hasilnya butuh waktu dan tenaga. Ya, butuh waktu dan tenaga. Lama prosesnya orang masak itu. Bapak-bapaknya juga, ya membenahi rumah. Kalau dia lihat rumahnya ini kotor-kotor, dia bersihkan, butuh dicat kembali. Malamnya tidak datang ke masjid. Ada saja masalah yang terjadi sehingga orang itu tidak datang ke masjid di malam hari untuk sholat tarawih. Di luar ramai untuk persiapan lebaran, untuk kemudian melanggengkan ibadahnya di masjid tidak lagi sebanyak di awal. Baca Quran juga seperti itu. Apalagi kalau sudah menjadi panitia di masjid, sudah menakar-nakar keras, tidak ada waktunya untuk mengaji. Subhanallah. Ini fenomena tahunan yang selalu terjadi di setiap tahun. Ataukah mungkin kita yang menjadi bagian yang modelnya seperti itu? Awal semangat, pertengahan sudah mulai kendor semangatnya, akhirnya sudah mulai hilang. Umumnya kaum muslimin modelnya seperti itu.
Alhamdulillah kalau kita sampai istiqomah di akhir, itu syukur kepada Allah. Karena kebanyakannya tidak seperti itu. Apa yang menyebabkan fenomena ini setiap tahun terjadi? Ini yang perlu untuk kemudian kita kaji pada malam ini. Pengantar ini akan dijawab dengan apa yang akan kita sebutkan ya dari bahasan kita malam ini. Saya mau mengajak jemaah sekalian. Saya ingin mengajak mentadabburi 2 ayat saja malam ini. Pertama di dalam surah Yusuf ayat 94, yang kedua dalam surah At-Taubah 46. Kita awali dulu dari surah Yusuf ayat 94. Kita tahu surah Yusuf ini surah yang di dalamnya berisi full kisahnya Nabi Yusuf. Allah turunkan surah Yusuf ini kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai obat. Surah Yusuf ini turun di tahun di mana Khadijah wafat, di tahun di mana Abu Thalib wafat, yang di dalam sirah Nabawiyah dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. 2 sosok manusia yang membackup dakwahnya Rasulullah. Di dalam rumah ada Khadijah, di luar rumah ada Abu Thalib. Dua-duanya wafat di tahun yang sama. Allah turunkan surah Yusuf untuk mengobati perasaan sedihnya Nabi SAW. Di dalam surah Yusuf ini lengkap ujian cobaan kehidupan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Olehnya itu ulama kita memberikan anjuran, kalau kita ditimpa musibah, ada masalah yang membuat hati kita menjadi susah, menjadi sedih, maka bacalah surah Yusuf. Mudah-mudahan bisa menjadi obat dari kegundahan hati yang kita rasakan. Di dalam surah Yusuf ini ada kisah di mana Nabi Yusuf terpisah dengan bapaknya, dan kisahnya tentu kita sudah paham semua. Ada kisah di mana bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Yakub alaihissalam, terpisah dengan Nabi Yusuf dalam waktu yang sangat lama, bukan bertahun-tahun, bukan belasan tahun, bahkan lebih dari itu, puluhan tahun. Nabi Yusuf terpisah dengan bapaknya Yakub alaihissalam. Habis cas. Oh ya ini. Jalan saya. Iya. Terpisahnya Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf ini, itu bukan dalam rentang waktu yang singkat. Dan kita tahu bersama Nabi Yakub seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya Nabi Yusuf ini. Nabi Yakub itu sayang sekali kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kecintaan, rasa kasih dan sayangnya kepada Nabi Yusuf melebihi saudara-saudaranya yang lain. Maka ketika beliau terpisah dengan anaknya, setiap malam-malamnya dilalui dengan tangisan. Nabi Yusuf terpisah jauh di negeri Mesir sana. Sampai seperti yang kita tahu, beliau sampai menjadi seorang bendaharawan di istana raja di Mesir saat itu. Beliaulah istilah kita sekarang Menteri Keuangannya, yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negeri Mesir saat itu. Siapa-siapa orang yang bisa diberikan bantuan, beliau yang atur saat itu. Nabi Yakub tidak tahu bagaimana nasib anaknya saat itu. Apakah dia masih hidup? Dia tinggal di mana? Dia bersama dengan siapa? Dia makan apa? Nabi Yakub itu sama seperti kita orang tua yang kalau terputus informasi antara kita dengan anak kita, dengan keluarga kita, kita bisa bayangkan seperti apa perasaan dari orang tua yang terpisah dengan keluarganya. Dia selalu mau mengetahui keadaannya. Sekarang alhamdulillah teknologi canggih, ada telepon, ada pesan, kirim pesan, bahkan kita bisa video call mengetahui keadaan fisik kita dengan di sana. Bisa.
berdasarkan akidah bahwa ketika Allah menutup hal yang gaib, maka tidak ada yang bisa menembusnya walaupun dia adalah seorang nabi. Maka jangan mudah diperdaya dengan orang yang katanya orang pintar. Kalau ada bilang barang kesana, coba lihat-lihat, siapa bisa didapat. Nabi Yakub saja, nabinya Allah tutupkan informasi terkait dengan Nabi Yusuf. Dia tidak tahu seperti apa itu keadaan anaknya. Nah, sehingga apa yang terjadi kepada Nabi Yakub ini, setiap malam yang dilalui bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, dilalui dengan sedih sampai mengantarkannya untuk menangis. Tidak ada malam yang dilalui oleh Nabi Yakub kecuali dia pasti menangis. Setiap malam menangis memikirkan anaknya, sampai puncaknya di atas sekalian. Allah bilang di dalam surah Yusuf, wa yadhaq 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhib. Maka hitamnya Nabi Yakub memutih sampai pada akhirnya beliau tidak bisa melihat. Buta matanya. Kenapa bisa buta? Karena keseringan menangis, habis air matanya. Kenapa bisa menangis? Karena sedih. Kenapa dia bersedih? Memikirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah sosok bapak yang sangat merindukan anaknya. Mau sekali dia tahu kabarnya anaknya seperti apa. Ya, yang penting tahu saja kabarnya itu sudah luar biasa gembiranya itu orang tua. Ya, sudah tenang tidurnya dan seterusnya. Apa yang terjadi di atas sekalian? Saat Allah betul-betul menakdirkan apa yang ditakdirkan oleh Nabi Yusuf terhadap mimpinya sang raja, bahwa ketika datang musim panen jangan langsung dihabiskan itu hasil panennya, karena akan datang tahun-tahun kesusahan, masa-masa paceklik, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga daya stok cadangan makanan itu tidak bisa bertahan. Bahkan ternyata bisa memberikan bantuan kepada negeri-negeri yang kekurangan sekali. Termasuk saat itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang kemudian datang meminta bantuan di negeri Mesir. Singkat cerita, setelah proses panjang dari kisah ini, karena terjadi bolak-balik di situ, sampai pada akhirnya Bunyamin, saudara kandungnya Nabi Yusuf, juga berada di kerajaan saat itu. Apa yang terjadi dengan sekalian? Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu 'alaina. Yusuf mengatakan, saya adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku, dan Allah telah memberikan nikmatnya kepada kami. Diangkat derajatnya Nabi Yusuf alaihissalam saat itu karena lulus dengan segala macam ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf memberikan jubahnya kepada saudaranya, berikan kepada bapakku, usapkan di wajahnya, maka niscaya atas izin dari Allah penglihatannya akan diberikan oleh Allah. Maka Allah mengatakan dalam surah Yusuf ayat 94 ini, walamma fasalatil 'ir, ketika rombongan kafilah ini telah keluar dari negeri Mesir. Maksudnya siapa di sini rombongan itu? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Qala abuhum, ketika mereka sudah sampai kepada bapaknya di rumah, maka berkata bapaknya kepada Allah. Nabi Yakub mengatakan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang baru saja tiba ini, apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh, saya mencium aromanya Yusuf. Padahal belum diinformasikan kepada bapaknya bahwa kami ketemu dengan Yusuf di sana. Coba perhatikan, Pak. Bapaknya ini belum dikasih tahu oleh anaknya bahwa kami ketemu dengan Yusuf di sana. Tapi bapaknya langsung bilang, saat anak-anak ini sudah datang tiba di rumah, langsung mengatakan kepada anak-anaknya, ini la ajidu riha Yusuf. Sungguh saya mencium aromanya Nabi Yusuf.
seandainya kalian tidak menganggap dan menuduh saya lemah akal saya. Ya karena sudah tua kita, jangan sampai dianggap mengigau lagi. Tapi lihatlah, saking kuatnya perasaannya seorang ayah kepada anaknya, seorang bapak kepada anak yang sangat dirindukannya, sangat dirindukannya. Ketika saudaranya Yusuf pulang, langsung ada perasaannya di dalam dirinya, sehingga dia mengatakan, sungguh saya mencium aromanya Yusuf. Akhirnya diberikanlah jubah itu kepada bapaknya, diusapkan di wajahnya atas izin dari Allah, kembali lagi penglihatannya. Lihat, ini juga memberikan pelajaran penyakit itu. Dan ini betul ini disampaikan oleh Ustaz Habib ini ya. 80% itu diobati oleh kondisi jiwa. 20%-nya diobati dengan obat-obatan yang tidak konsumsi. Artinya apa? Psikologi itu yang sangat mempengaruhi kita ketika kita dalam keadaan sakit. Ya, subhanallah. Banyak testimoni dalam persoalan ini. Saya beberapa waktu yang lalu juga lihat satu tayangan dari Haji Komar, ada dulu itu pelawak senior Haji Komar yang sempat menjadi rektor. Ya, dia pernah dalam satu waktu sakitnya itu sudah tidak diharap kehidupannya. Tapi karena dia lawan, dia suntik dirinya dengan apa? Dengan hal-hal yang positif. Ternyata obat itu bisa dikalahkan dengan hal-hal yang positif dan dia terus masukkan di dalam dirinya. Ya. Maka ini yang terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam. Beliau hilang penglihatannya karena mentalnya, karena psikologinya terus mengingat anaknya. Sehingga ketika mengetahui anaknya sudah hidup, beliau bahagia sampai pada akhirnya penglihatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya dengan kaitan kita dengan bulan Ramadan pada kisah ini? Apa kira-kira pelajarannya? Bagaimana cara kita bisa memetik hikmah, atau bahasa lebih ilmiahnya, bagaimana caranya kita bisa mengambil tadabbur, nilai tadabbur dari ayat ini? Tadabbur itu jemaah sekalian, bukan mempelajari tafsirnya ayat, bukan. Tadabbur itu hanya kita baca ayat tersebut, pahami dia, lalu kemudian bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadabbur Quran ini. Dan itu yang diperintahkan Allah untuk Al-Quran. Bukan Al-Quran itu dijadikan hiasan dinding, ayat kursi dijadikan pintu. Al-Quran disimpan di atas kepala, di atas bantal. Ya, Al-Quran dibawa kemana-mana untuk menyelamatkan dari hal-hal yang berbahaya. Tidak seperti itu fungsinya Quran. Pernah melihat orang berruqyah, ketika diruqyah orang yang kesurupan, ini yang diruqyah mengaji juga, baca Quran juga. Pernah ditemukan orang itu? Saya pernah. Bahkan itu jinnya bilang, ayo sekelas, berhenti untuk baca Quran, jadi baca kamu. Salah-salah jinnya. Ada. Kalau jin muslim yang jahil, itu bisa. Kita menunda. Tiba-tiba ada jin ternyata di sini, kita tidak tahu. Kita siram air panas di satu tempat, ada jin di situ. Dia muslim, tidak terima dengan perbuatan itu, dia ganggu kita. Sama pada akhirnya kesurupan. Ini kasus yang paling mudah ditangani oleh orang kesurupan. Jinnya itu masuk dengan inisiatif sendiri, karena hanya ingin usir, mengganggu. Yang berat itu kalau ada yang suruh, ada pawangnya, ada dukunnya yang memerintahkan masuk. Ini berat. Karena perutnya itu dia tidak sedang berhadapan dengan jin, tapi berhadapan dengan dukun di sana. Karena bisa jadi di sini selesai jinnya, datang lagi diterima di mana. Berat kalau modelnya seperti itu. Nah, ayat Quran kita dahului. Lihatlah bagaimana tadi Nabi Yakub alaihissalam yang rindu sekali dengan Yusuf. Maka kalau bulan Al-Quran itu, bulan suci Ramadan, adalah bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita rindukan. Kalau saya tanya begini Pak, rindukan kita dengan Ramadan? Pasti semua mengatakan di sini saya rindu dengan Ramadan. Tapi pertanyaannya, sudah benarkah rindu kita kepada Ramadan? Atau hanya sekedar jawaban yang keluar dari lisan, tidak ada buktinya? Kalau sekedar rindu, anak kecil bisa bilang rindu. Kalau sekedar sayang,
sayang itu? Itu salah satunya. Ada bukti, ada pengorbanan. Nah sekarang apa bukti? Apa pengorbanan kita untuk membuktikan kita rindu dan ingin berjumpa dengan Ramadan? Itu pertanyaan besarnya ini. Sebagaimana rindunya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf sampai membuat beliau bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun beliau menangis. Tidak ada malam kecuali beliau pasti menangis sampai puncaknya buta matanya karena rindunya kepada Nabi Yusuf. Adakah kita menangis saat merasakan rindu ingin berjumpa dengan Ramadan? Jangan dibilang, tidak usah kita sampai menyinggung. Adakah kita sampai buta matanya karena rindu dengan Ramadan? Tadi-tadi dikait begitu. Kayaknya terlalu tinggi itu kualitasnya dan kayaknya tidak ada yang seperti itu. Ya. Orang tua kita saja ini yang mengurus kita, yang melahirkan kita. Pun kalau rindu berapa menit kita menangis teringat dengan orang tua. Tiba-tiba kita buka HP, muncul itu ya lagunya ayah, kita ingat lagi dengan ayah, tidak terasa menangis. 15 menit paling lama. Setelah itu yang lain lagi dia. Tapi Nabi Yakub subhanallah. Makanya tadi dia bilang, "Laula antum fajirun." Andai kata kalian tidak menurut saya dengan tuduhan yang aneh. Karena lemah akal dan seterusnya. Karena setiap hari menangis, setiap hari juga ada yang bilang, bahasa kita ini, kenapa malu ini? Pikirkan terus-terus setiap hari diingatkan oleh anaknya. Tapi aku berbuat karena sudah rindu. Itulah yang terjadi pada dirinya Yakub alaihissalam. Maka jawab dalam diri kita sendiri, apakah betul-betul kita telah rindu dengan Ramadan? Layaknya Nabi Yakub rindu dengan Nabi Yusuf. Itu kisahnya di dalam surah Yusuf. Di dalam surah At-Taubah ayat berapa tadi? 40. At-Taubah ayat 40. 40 berapa? Ulang itu nanti. Pas 9. Ini tes kekuatan apa? Susah. Terlalu banyak dosa ini sampai. Lau kami ya'lamun, lau kami ta'lamun, tapi ya'lamun atau ta'lamun, malas. Atau bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan." Seandainya mereka betul-betul ikhlas ingin keluar berjihad fisabilillah. Konteks ayat ini Allah menyebutkan tentang orang munafik ini. Perhatikan baik-baik, karena ini ayat yang akan menjawab fenomena 3 fase waktu yang kita sebutkan di awal. Allah bilang terhadap orang munafik ini, modelnya orang munafik, walau aradul khuruja, seandainya mereka betul-betul mau keluar untuk ikut di dalam rombongan kaum muslimin berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'addu lahu 'uddatan, niscaya mereka pasti akan mempersiapkan persiapannya. Seandainya betul-betul dia mau keluar atas dasar hati dia mau berjihad, pasti mereka akan melakukan persiapan. Allah bilang, "Walakin karihallahu bi'atsahum." Tapi Allah tidak menghendaki kehadiran mereka. Fathabbatahum, dan Allah melemahkan semangat mereka. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama dengan orang-orang yang tinggal. Tinggallah kalian bersama dengan orang-orang yang tinggal. Ini orang munafik ini. Perhatikan jemaah sekalian, modelnya orang munafik itu berat saat melakukan amalan. Saya ambil misal di dalam surah An-Nisa. Allah katakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang munafik ini mengkhianati Allah dan Allah balas pengkhianatan mereka. Wa idza qamu ila sholati, kalau mereka berdiri untuk salat,
berdiri dalam keadaan malas. Pernah biasa kalian kita anak-anak kalau disuruh beri kecil di sana, tidak goyang-goyang. Beri tidak goyang-goyang. Sampai pada akhirnya kita mengancam sebagai orang tua. Kalau begitu HP kalau tidak beri, baru kemudian dia pergi. Itu pun lama sekali jalannya, tidak ikhlas sekali. Pernah kita lihat orang nanti didorong-dorong tapi baru mau, tidak ikhlas sekali. Pernah kita lihat kerja bakti, baru kemudian tidak ada sekali penampakannya yang ikhlas mengerjakan amalan itu. Yang tidak ikhlas sekali, tapi begitu aja kau kue misalnya dan dikonsumsinya dia mengendalikan, dia paling cepat. Ada orang-orang begitu berat sekali mengamalkan satu amalan. Orang munafik mereka begitu. Maka alhamdulillah kalau ada perasaan seperti itu, perbanyak istighfar, keluar dari kondisi seperti itu, bahaya. Itu benih-benih kemunafikan. Sholat saja tidak ada konsekuensi fisik. Kalau kita tidak sholat, tidak ada konsekuensi fisik. Beda dengan jihad. Jihad itu entah kita selamat atau kita mati. Mendengar kalimat mati, jangan pernah munafik kita sebagai orang beriman. Kalau sekarang ini kira-kira kita dipanggil untuk berjihad, mau kita tidak? Ya belum tentu. Kalau saya tanya misalnya sekian, ayat semuanya dipanggil di sama ketua forum ini, kita berjihad. Di sini di belakangnya di kota Tuban ada musuh di sana. Jihad ini resmi, jihadnya resmi. Kira-kira pergi dia tidak? Insya Allah. Tidak dengan pesimis ya. Tapi kalau di sana sudah ditahu itu bagaimana bangsa barbar itu berdisari, ya senjatanya lengkap, kemudian postur tubuhnya lekap, ya. Subhanallah, orang munafik ini diajak untuk berjihad. Paling realistis yang pernah terjadi itu dalam perang Uhud. 1.000 kaum muslimin keluar dari Madinah untuk ke Uhud, tapi kembali 300 berkat provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafikin yang kota Madinah, yang berhasil membuat 300 sahabat kembali ke kota Madinah. Tidak mau. Belum musuh mengumpul di Uhud, mati di sana. Ayo tolong. Lagi orang tua media itu kan biasa begitu. Ayo tolong. Kalian tolong. Ya. Nah ini ciri-ciri kemunafikan ini yang seperti ini. Kalau ada di dalam diri kita, makanya para salaf itu kalau sudah mulai malas-malas ibadah, di rumahnya memang ada dia belakang begitu, dia gadi di rumahnya. Jadi kalau sudah malas-malas lagi ibadah, masuk di dalam kubur itu. Kubur buatan yang dia buat itu. Di situ baru dia tanya dirinya. Dia sampaikan semua pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia malas itu. Ya. Nah, jamaah sekalian Allah mengatakan, walau aradul khuruj, seandainya, berarti ini orang munafik saat dipanggil oleh Rasulullah berjihad, betul-betul mereka keluar. Kalau dikatakan keluar, iya, betul-betul mereka keluar. Tapi keluarnya mereka ikut dalam barisan kaum muslimin itu, istilah kita itu orang Makassar bilang batal hikayatnya, berat perasaannya itu untuk berjihad. Banyak sekali hal-hal yang membuat dia berat bergabung di dalam rombongan mujahidin. Subhanallah, Allah katakan, andaikan betul-betul mereka ikhlas keluar, la'atu lahu udda, niscaya mereka pasti akan mempersiapkan persiapannya. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita yang perlu digarisbawahi. Mereka orang munafik ikut berjihad, tapi tidak ada persiapan yang dilihat dari mereka. Akhirnya apa? Allah bilang karena tidak ada persiapannya, Allah bilang, karihallahu bi'afahum. Allah tidak suka kehadiran mereka di tengah-tengah kaum muslimin saat itu. Fafadlahum, Allah menghilangkan semangatnya mereka di dalam berjihad. Beda ceritanya pada sahabat-sahabat Nabi. Belum saja pergi, Allah Akbar memang ini. Apalagi kalau sudah di dalam nilai peperangan, apalagi kalau sudah mendapatkan kalimat-kalimat motivasi dari Nabi. Wahai Rasulullah,
Rindu dengan surga sahabat Nabi. Kalau orang munafik lain motivasinya. Orang munafik lain motivasinya. Mereka takut, mereka khawatir, dan seterusnya perasaan yang membuat mereka berat berada di dalam kondisi jihad fisabilillah. Maka Allah bilang, "Fastaghfirhum." Allah menambahkan semangat mereka berjihad. Kita bawa kalimat ini antara Allah dengan orang munafik ini. Kita tarik dengan kita dan juga bulan suci Ramadan. Seperti apa korelasinya jemaah sekalian? Kita adalah orang munafik. Bulan Ramadan adalah jihad fisabilillah. Apa seperti itu? Bukan kita membayar kita Ramadan, tidak. Tapi posisikan, andai kata kita yang ada pada posisi orang munafik tadi. Berjumpa dengan Ramadan, kita tahu Ramadan ini adalah bulannya perlombaan untuk amal saleh. Kalau kita di bulan Ramadan hanya menjadi penonton, tidak ada kita di dalamnya menjadi orang mulia. Kalau di bulan Ramadan kita hanya bisa tidur saja, di bulan Ramadan kita hanya menjadi penonton orang-orang yang baca Quran, penonton orang-orang yang rajin, tidak hanya salat 5 waktu, tapi salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah jaga betul. Baca Quran dia jaga betul. Kita hanya menonton orang-orang seperti itu. Tidak ada gunanya kita di dalam Ramadan kalau dia seperti itu. Perhatikan, bulan Ramadan itu bulan perlombaan, musabaqah, bulan perlombaan. Sebagaimana sebuah perlombaan itu kita mau ikuti, pasti ada persiapannya. Betul atau betul ini? Pasti ada persiapannya. Tapi Ustaz, siapa di sini yang biasa ikut perlombaan? Lo mau kemana? Jawabannya tidak perlu jauh-jauh. Lo mau kemana? 50 meter. Sasaran itu tidak pernah meleset. Sudah sampai di level 50. Lebih kawan sekarang. Berapa sekarang? 70 meter. Terakhir yang kuliah kurang sebawahnya 50. Berarti peningkatan terus. Belum lagi kalau macam ini. Ya, enggak awas pun. Enggak ada. Cuma lewat biasa terlewat aja. Coba, apa persiapan sebelum sebelum kita berlomba? Banyak latihan tiap hari sampai kita dapat bimbingan, sampai kita asa ketangkasan. Saya pernah ikut lomba lari di Stadion Matraman 12 kilo, lari sekali ikut maraton. Perlombaannya 1 hari, sampai 1 hari, setengah hari kita ada di stadion. Tapi persiapannya subhanallah luar biasa. Luar biasa. Saya pernah mau mendaftar jadi polisi. Pagi lari, siang lari, sore lari. Seandainya bisa malam juga lari, kita lari juga malam. Kita bertemu. Tenggelam. Persiapannya panjang. Tapi subhanallah. Kita rela melakukan persiapan ini. Kenapa? Karena ada tujuan besar. Ada tujuan besar yang kita mau raih. Di dalam perlombaan ini kita mau menang, kita mau ada di podium yang tulisannya nomor 1 atau minimal 2 atau minimal 3. Jangan sampai tidak dapat dari podium. Subhanallah, luar biasa. Ramadan bulan perlombaan itu, tapi kita tidak ada persiapannya, tidak ada stretchingnya, tidak ada pemanasannya. Kira-kira tak kencing peraturan pergi dalam atau tidak? Tiba-tiba kita mau langsung dari maraton 12 kilo. Tidak ada latihan, tidak ada kebiasaan, tidak ada gerakan-gerakan kita mengangkat badan video sesuai kuat hari ini. Kabar begitu. Push-up, membuat otot-otot kuat itu. Tidak ada latihan, pemanasan, perenggangan otot. Tiba-tiba mau langsung lari. Kancing tidak. Inilah yang kemudian terjadi di bulan Ramadan. Allah tidak melihat adanya persiapan yang dilakukan sebagian kaum muslimin sebagai bentuk persiapan sebelum masuknya Ramadan. Tidak ada pemanasan, padahal Ramadan bulan perlombaan. Karena Allah tidak melihat ada persiapan seperti modelnya Allah melihat para munafik diajak untuk berjihad, tapi tidak ada persiapannya. Subhanallah, bukan hanya bulan untuk
Dia bilang, kenapa tidak dicuci-cuci begini? Kumpul lagi, wah sedih. Kenapa tidak bisa satu itu di depan rumah? Nanti dulu, sore-sore dia pas minum matahari di luar. Baru puasa, baru menyampaikan, baru mencuci diri. Bagaimana kalau kita dipanggil dan melakukan hal yang lebih berat dari ini? Tidak ada persiapan. Nah, hati-hati. Kalau Allah tidak melihat kita sebelum masuk Ramadan tidak ada persiapannya, maka Allah bilang, karihallahu bi'afana. Allah tidak menghendaki kita ada di bulan Ramadan. Fisik dia, perhatikan itu Pak. Fisiknya kita ada di bulan Ramadan, dia ada. Tapi Allah bilang kepada orang seperti itu, karihallahu bi'afana. Allah tidak suka mereka ada di bulan Ramadan. Bagaimana? Bagaimana nasib kita kalau modelnya seperti itu? Bahkan Allah bilang kepada kita, fakadahum, Allah melemahkan semangat mereka. Inilah yang membuat kenapa pertengahan itu sudah mulai hilang semangatnya. Bahkan akhir Ramadan hilang semangatnya. Kenapa? Karena tidak ada persiapannya. Tidak ada persiapan yang Allah lihat dari kita. Kalau bulan masalah bilang Rajab itu adalah bulan menanam, Sya'ban itu adalah bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen hasilnya, menikmati hasilnya. Nah ini tiba-tiba kita ada di bulan Ramadan, mau memanen hasil, tidak pernah menanam. Makanya orang ditarik, mau dipetik, mau dimakan. Tidak seperti itu konsepnya. Ada proses. Antum mau merasakan nikmat saat baca Quran, mau merasakan nikmat ketika sholat 5 waktu, mau merasakan nikmat saat berpuasa, mau merasakan nikmat saat kita qiyamul lail atau sholat tarawih, semua itu ada prosesnya. Itulah ibarat memanen ibadah di bulan Ramadan yang dimaksudkan tadi itu. Memanen itu maksudnya merasakan nikmat dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Tapi sayangnya kenikmatan itu tidak bisa didapat kalau sebelumnya tidak dilalui prosesnya. Maka para ulama dulu, orang soleh yang hidup sebelum kita terdahulu, di bulan Rajab mereka sudah gas ibadah. Bulan Rajab bulannya membaca Quran kata mereka. Di bulan Rajab mereka sudah berdiri qiyamul lail. Di bulan Rajab mereka sudah berpuasa. Bahkan kalau sudah lewat ini kan sudah lewat. Sya'ban pun sekarang sudah malam berapa? 19. Malam 20. 19 tanggal hari. Kalau Muhammadiyah itu tanggal 23 di Kamis 1 Ramadan. Pada saat ini ada di sini informasi pagi dari Muhammadiyah. 23 hari Kamis Muhammadiyah. Jadi kita bisa tarik mundur ini berapa? Ya, sekitar 11 hari lagi kira-kira. Ya, sekitar ini. Rajab sudah lewat. Apakah kita masih lewat lagi di Sya'ban? Kalau Nabi sendiri, kata Aisyah, tidak pernah saya lihat Nabi berpuasa. Yang banyak puasanya selama 1 bulan, kecuali di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban Nabi banyak berpuasa. Tidak lagi melihat Senin dan Kamis, tidak lagi melihat puasa putih 13, 14, dan 15 bulan. Nabi beliau di hari Selasa beliau puasa, Rabu juga puasa, Jumat juga puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa, memperbanyak puasa. Ketika ditanya mengapa beliau banyak berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, Nabi katakan, "Dzalika syahrun yadkhulu an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak manusia yang melalaikannya karena dia diambil antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. 2 bulan yang mulia. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu kata Nabi adalah bulan yang diangkat amalan menuju Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana shahid. Maka saya suka Allah mengangkat amalan-amalan saya dalam keadaan saya berpuasa. Itu rahasianya kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak berpuasa
Di bulan Sya'ban amalan diangkat oleh Allah. Setiap hari sholat sunnah kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada keluarga kita, semua diangkat langsung di bulan Sya'ban. Nabi bilang, saya suka kalau amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Puasa ini adalah kondisi yang paling disukai Nabi ketika diangkat puasa, jika diangkat amalan. Puasa ini adalah gambaran kesucian dari hati pemilik orang yang berpuasa. Puasa ini amalan yang tinggi. Bahkan saya istilahkan selalu, puasa itu adalah magnet bagi amalan-amalan ibadah yang lain. Kalau kita berpuasa, Pak, biasanya akan lebih khusyuk untuk mengerjakan amalan-amalan yang lain. Orang yang berpuasa dan kemudian dia sholat, itu akan sangat terbantu untuk dia tenang, khusyuk dan tumanina dalam sholatnya. Orang yang berpuasa, kemudian dia baca Quran, dia lebih merasakan kenikmatan saat baca Quran karena puasanya tersebut. Orang yang baca Quran merasakan khusyuknya berdialog dengan Allah karena orang yang baca Quran itu adalah yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu akan lebih tahan pada matanya melihat hal-hal yang diharapkan Allah. Orang yang berpuasa dia akan tahan lisannya untuk berbicara pada hal-hal yang berdosa atau yang sia-sia. Banyak manfaat dari puasa itu, sehingga Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban sekaligus memberikan tazkiyah nafs terhadap dirinya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Makanya jemaah sekalian, manfaatkan waktu ini sebelum datangnya bulan Ramadan beberapa hari ke depan ini. Kencangkan amal soleh kita. Kalau mau kita bisa sampai menjadi finalis Ramadan. Karena kalau ada istilah finalis Ramadan berarti ini menguatkan bahwa Ramadan adalah bulan perlombaan. Karena dalam setiap perlombaan itu ada fase-fasenya. Ada seperempat finalnya, ada seperdelapan finalnya, ada 16 besarnya. Ada orang-orang yang gugur di setiap fase itu. Maka ada mereka yang menjadi finalis, yang masuk di babak final. Maka ada di antara orang yang berperan baru pertengahan sudah tereliminasi, tidak lagi melanjutkan ibadahnya. Tapi ada juga orang-orang yang bertahan, yang menguatkan dirinya, yang berjuang bersungguh-sungguh untuk sampai pada titik puncak akhirnya Ramadan ini. Menjadi finalis Ramadan. Kalau kita mau menjadi orang-orang seperti itu, kuncinya ada di sebelum Ramadan. Kuncinya ada di sebelum Ramadan. Karena ulama kita telah mengisyaratkan, kalau baru dimulai bulan Ramadan, niscaya kita akan lemah di dalam. Kalau nanti baru masuk Ramadan baru mengaji, nanti masuk Ramadan baru kita bangun jam 3, nanti masuk Ramadan baru begini dan begitu, sampai kapan? Lihat diri kita nanti, sampai kapan kita bertahan dengan semangat itu? Dibanding mereka yang sudah sholat tahajud ribuan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dibandingkan mereka yang sudah salat memang duduk di masjid, kemudian baca Quran, dibandingkan mereka yang sudah memprogramkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, itu bukan fase kebiasaan lagi, bukan. Sehingga dia sudah nikmati puasanya. Biar pekerjaan berat yang dia kerjakan karena sudah terbiasa. Biar dia ada bekerja waktu siang-siang, bisa. Dia ada berjihad, bisa. Karena sudah dia nikmati ibadahnya. Bukan lagi ibadah itu sampai pada level berat dikerjakan. Itulah mengapa Nabi SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salat." Istirahatkanlah kami dengan salat. Kalau kita, saya tanya, kalau kita capek kerja, apa yang kita lakukan? Istirahat. Kenapa kita istirahat? Untuk memulihkan energi supaya bisa kembali setelah istirahat, setelah tidur misalnya kita normal kembali sebenarnya. Betul atau tidak? Fungsi istirahat. Tapi lihat, Nabi bilang kepada Bilal di tengah-tengah kesibukannya di siang hari, masa salat zuhur, Nabi katakan, "Ya Bilal, arihna bis salat." Istirahatkanlah kita dengan salat. Artinya apa? Kalau kita tadi mengambil momen istirahat tidur itu dengan mengambil momen kembalinya energi kita dengan istirahat. Kalau Nabi SAW
mengambil energi kembali dari sholat. Dari sholat. Jadi ketika mereka sholat, bertambah lagi casnya. Ibarat botol ini sudah sepertinya terakhir isinya. Ketika dia sholat, bertambah lagi isinya. Sholat lagi, bertambah lagi isinya. Itu mereka ibadah seperti itu. Karena sudah menikmati ibadahnya. Levelnya itu adalah level menikmati ibadah. Beda ceritanya yang baru mulai mengisi. Belum pikirannya masih kemana-mana. Belum dia rasakan khusyuk itu, belum. Dan ini yang terjadi dalam sekalian. Dalam semua jenis ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, nanti semuanya baru dimulai kalau di bulan Ramadan. Baru baca Al-Baqarah, mulai terus ke belakang. Baru dia sholat tarawih. Padahal ini semua bisa sekali dilakukan di bulan Ramadan. Bisa. Cuma kalau enak tidurkan. Banyak pekerjaan kita tidak sempat lagi begini dan begini. Bisa ditangkap ini, maka hati-hati. Jadi At-Taubah 46 tadi memberikan isyarat kepada kita. Jangan sampai model semangatnya kita sama seperti model semangatnya orang munafik. Gara-gara apa persamaannya di mana? Karena tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita. Maka di masalah terakhir secara singkat hadirkan persiapan ini. Pertama tentu persiapan ibadah. Kencangkan ibadah kita. Di bulan Syaban ini waktu yang tersisa, perbanyak salat sunnah, jangan ditinggalkan. Bersedekah, kerjakan, lakukan kebaikan-kebaikan semaksimal yang kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, bekali diri kita sebelum masuk Ramadan dengan ilmu syar'i, dengan ilmu yang benar. Baca buku-buku yang terkait dengan hukum-hukum seputar Ramadan. Baca buku-buku yang terkait dengan perkara-perkara ibadah di bulan Ramadan. Bertanya ketika kita tidak tahu. Belajar hadiri majelis-majelis ilmu agar kemudian ibadah kita kerjakan itu berlandaskan ilmu yang benar, sehingga pahalanya juga maksimal kita dapatkan. Dan yang terakhir, paksa diri kita membuat jadwal harian. Penting ini jemaah sekalian. Buat jadwal harian. Dimulai dari sekarang. Kita bisa atur waktu kita. Misalnya di bulan Syaban ini kita sudah targetkan setiap habis subuh mengaji setengah jam. Setiap habis subuh misal. Tergantung kita mau habis subuh atau di waktu yang lain silakan. Tapi kalau kita misalnya untuk item mengaji, kita sudah pasang di satu waktu dari 24 jam yang kita kerja. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengajak kita, ya, pergi makan bakso misalnya, kita harus siap untuk mengcancel itu. Mengcancel apa ini? Mengajinya kalau masuk, kita harus siap untuk apa? Cancel makanya dulu. Karena kita tidak komitmen. Karena kalau kita tidak komitmen, nanti di bulan Ramadan itu banyak sekali mengganggu. Bulan Ramadan itu banyak hal-hal yang membuat kita, oh iya, itu dulu baik, itu lagi masalahnya. Apalagi kalau mengaji dengan HP, baru aktif datanya, ya masuk notif satu kali, dan geser. Oh belum. Mending memantau juga bro, sambil mengaji, memantau juga bro. Bagaimana mau khusyuk mengaji? Ya. Atau mematikan datanya, tapi beli saya setiap tas satu lembar, 2 lembar selesai, dan cek lagi, nanti lagi ada tidak. Jangan khawatir. Insya Allah selama Ramadan itu posisinya dalam waktu tidak ada bergeser dari kelas yang sementara. Walaupun dibayar yang bisa beli. Tidak akan bergeser itu. Kalau jangan kuat itu ada nasab. Ya, cari yang dijual kue pasti ada yang namanya jatuh. Ya, tidak ada istilah tidak ada. Ya, bahkan kadang-kadang satu penjual kue 5 orang yang beli di situ yang beli. Nama paling kasih tanya dari 5 orang yang beli. 5 orang yang ada di situ dulu. Ada di sisi lain siapa? Paksa diri kita membuat satu schedule. Kalau sudah kita program, misalnya di bulan Syaban ini, paksa diri kita bangun. Atau alarm tak jam 3 sudah bunyi misalnya. 15 menit kemudian bunyi lagi. Kalau biasa Pak Ali orang, kalau jam 3 kaji dulu sedikit, sebentar ya bisa setengah jam. Bunyi lagi
masuk. Begitu ibadah kita. Ya, tidak kuat. Ayo, saya katakan di bagian akhir ini, buat kita masukkan ke ayat ibadah di dalam program kita selama 1 hari. Dan kalau kita sudah buatkan, tidak ada yang bisa ganggu itu waktunya. Waktunya mengaji. Ada panggilan ini, ada apa? Kecuali kalau ada yang darurat begini. Ya, tapi kalau tidak darurat sifatnya, kita tetap istiqomah untuk baca Quran. Memang kadang ibadah itu bukan kadang. Awalnya ibadah itu harus dipaksakan sampai kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Sekira ini yang kita bisa share pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita ya sebelum datangnya Ramadan, dan kita sudah berada di beberapa hari terakhir sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa melakukan amaliyah ibadah di bulan Ramadan dan mengistiqomahkan kita selama berada di bulan suci Ramadan insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.